adabul alim wal muta'allim yang dirajut oleh Sayyidina guru besar kita bersama, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, dengan harapan mudah-mudahan dengan wasiatnya Mbah Hasyim lewat kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini dapat menambah kepahaman buat kita semua dan bisa bermanfaat buat kita semua, sehingga kita bisa dapat meningkatkan keimanan sehingga dijadikan oleh Allah Subhanahu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Halaman yang ke-24, Al-Babus Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Tsani, bab yang kedua. Bab yang kedua daripada kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fihi asratu anwa'in minal adabi. Fi adabil muta'allim, di dalam menjelaskan sopan santun seorang pelajar atau seorang santri, fi nafsihi, terhadap dirinya, wa fihi, dan di dalamnya, wa fihi, dan di dalam adab itu asratu anwa'in, ada 10 macam minal adabi, daripada adab-adab atau kesantunan-kesantunan. Ini perhatikan ya, perhatikan ini yang mobil khusus buat adik-adik ya yang lagi belajar baik di sini maupun di sekolah maupun di pengajian. Di bab kedua ini menjelaskan kesantunan seorang pelajar dalam dirinya atau kesantunan seorang pencari ilmu atau murid atau pelajar. Itu ada 10 macam kesantunan. Yang pertama, al-awwal ayyutahhiru qalbahu min kulli wisin wa danasin wa gillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Adab yang pertama atau kesantunan yang pertama bagi seorang pelajar, hendaknya ayyutahhiru qalbahu, membersihkan hatinya. Membersihkan dari apa? Min kulli ghussin, daripada bujukan-bujukan hati. Wadanasin, dan kotoran-kotoran hati. Wagilin, dan unek-unek. Wahasadin, dan dengki. Wasu'i akidatin, dan buruknya akidah. Wasu'il khuluqih, dan buruknya akhlak. Ini yang pertama. Jadi yang pertama
pertama hendaknya seorang pelajar itu harus membersihkan hatinya daripada bujukan-bujukan hati. Artinya apa? Terkadang kalau melakukan suatu kebaikan, hati kita itu selalu terganggu dengan rasa malas, tidak semangat. Nah, ini kuncinya harus membersihkan dari itu. Wadunasin, dan juga kotoran-kotoran hati. Kotoran hati itu seperti apa? Zalim kepada orang lain, mempunyai niatan yang buruk terhadap temannya, ya itu harus dibersihkan semua. Wajilin, dan juga unek-unek, keraguan-keraguan yang dapat meragukan atau membuat atau menjadi halangan untuk mencari ilmu, itu harus dibersihkan. Dan juga wahasadin, seorang pelajar itu harus bersih daripada dengki. Tidak boleh mencelakai temannya, zalim terhadap temannya. Terus wasu'i akidatin, dan buruknya akidah. Buruknya akidah itu memiliki keyakinan yang buruk. Artinya apa? Kalau tingkatan orang dewasa, seperti misalnya kita meyakini yang maha kuasa, dengan adanya alam semesta ini saya yakin adanya yang maha kuasa. Ini namanya akidah. Akidahnya jelek. Terus yang benar seperti apa? Harus mendahulukan yang maha kuasa terlebih dahulu. Dengan keyakinan kita kepada yang maha kuasa sebagai bukti adanya alam semesta ini. Jangan terbalik. Itu kalau dalam ilmu tauhid termasuk daripada akidah. Buruknya akidah. Jadi mendahulukan ciptaannya baru meyakini ciptaannya. Yang benar seperti apa? Mendahulukan meyakini penciptanya baru buktinya. Terus wasu'il khuluqi, dan buruknya sopan santun. Buruknya sopan santun. Kalau kita lagi dalam mencari ilmu, simak dengarkan. Baik di sini maupun di sekolah, Ini namanya kalau misalnya kan guru lagi menyampaikan, ngobrol sendiri, apalagi sambil mainan, itu namanya su'ul khuluq, buruk. Tidak ada kesantunan, supaya mudah untuk mendapatkan ilmu, pemahaman ilmu daripada guru-guru sampean itu, harus memperbaiki adab kesantunan. Cium tangan sama gurunya, supaya mendapatkan keberkahan, harus sopan. Kalau lewat depan gurunya, baik itu guru pengajian mau guru itu namanya harus memperbaiki sopan santun. Sama orang tua gak boleh berkata kasar, harus sopan. Ayah gimana sih? Gak gitu, boleh seperti itu, Jadi harus memiliki
kesantunan, baik itu terhadap orang tua maupun terhadap guru. Karena apa? Ilmu itu suci, ya. Ilmu itu suci, otomatis medianya juga harus bersih supaya ya. Kalau diibaratkan tanaman, ya, supaya tumbuh subur dan berbuah lebat bagus, itu medianya, pupuknya juga harus bagus, ya. Dan juga sama halnya dengan ilmu. Apabila kita sedang mencari ilmu, kita harus memelihara kesopanan, kesantunan. Kalau di masjid ya nggak boleh lari-larian, lagi sholat nggak boleh bercanda, teriak-teriak. Masa harus dijaga terus? Ayo, siapa yang suka ini? Ayo. Masa? Kasihan. Masa Pak Heri, kalau nggak ada Pak Heri pada lari-larian, pada bercanda, pada teriak-teriak, ada ya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau ingin menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, nah, itu harus sopan, ya, harus sopan, baik itu di depan orang tua, di depan guru, di tempat beribadah harus santun, ya. Jadi adab itu kesantunan dalam berbicara, kesantunan dalam berperilaku baik, gitu, ya. Supaya apa? Lias luhu bidzalika, supaya pantas bidzalika akan hal itu. Solhan yasluhu, yes luha, ya, supaya pantas bidzalika akan hal itu. Karena ilmu itu bersih, suci, medianya juga harus bersih dan suci. Liqabulil ilmi, dapat menerima ilmu. Jadi supaya pantas akan itu, supaya dapat menerima ilmu, wahifdhihi, dan juga dapat menghafal, mudah menghafal. Jadi kalau yang empat ini, yang pertama kan, tidak terganggu dengan bujukan-bujukan, dengan kotoran-kotoran hati, dengan unek-unek yang dapat mengganggu jalannya belajar, atau motivasi belajar yang mengganggu itu dihilangin semua, dan juga menjoroki temennya atau dengki terhadap temennya, dan juga buruknya akidah, dan juga buruknya. Kalau itu bisa dihalau semua, akan mudah untuk menerima ilmu yang pertama. Dan yang kedua, mudah menghafal ilmu, ya. Misalnya kan menghafal hadis, menghafal tahfidz Al-Quran, itu mudah. Dan juga wal itla'u ala daqaiqi ma'aliyatin, dan akan melihat, akan mengetahui terhadap lembut-lembutnya ma'aliyah, yang bangsa makna. Jadi akan bisa memahami arti daripada makna-makna yang kita pelajari. Seperti contoh, misalnya kita belajar, kita beribadah sholat, kita harus paham akan syarat dan rukun daripada sholat.
Dan kesunahan-kesunahan dalam sholat kita harus mengetahui supaya apa? Supaya bisa membedakan mana yang syarat, mana yang rukun, dan mana yang sunnah. Saya nanya sekarang sama adik-adik, syarat itu apa kalau di dalam sholat? Syarat itu Ayo, syarat ya. Jadi syarat itu saya kasih contoh ya. Kalau dalam sholat seperti misalnya menghadap kiblat, berwudu, tempatnya harus suci, pakaiannya harus suci, harus bersih dari hadas kecil dan besar. Apa yang dimaksud syarat? Ayo. jawablah. Hah? Ayo adik-adik yang pernah belajar di sekolahnya. Gak pernah. Hah? STEM. Belum pernah. Ya, ini penting ya. Jadi syarat itu suatu pekerjaan yang harus dilakukan sebelum melakukan suatu pekerjaan. Ya. Jadi harus dipersiapkan dulu sebelum kita harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi itu batal. Kalau rukun, apa rukun? Belum juga. Rukun. Ingetin. Seperti contohnya misalnya di dalam sholat ya, takbir Allahu Akbar itu namanya rukun. Kalau seandainya orang sholat tidak bertakbir berarti sholatnya tidak sah. Membaca Fatihah itu rukun. Belum pernah. Apa? Dukun. Sukun makanan. Jadi rukun itu sesuatu yang harus terpenuhi di dalam suatu pekerjaan. Di dalam suatu pekerjaan. Kalau syarat sebelum melakukan pekerjaan, kalau rukun di dalam pekerjaan. Buset, Mulai dari takbir berarti udah mulai itu kan. Kalau syarat wudu atas dilakukan sebelum itu. Ya. Nah, itu harus paham. Ya. Harus paham. Wal fahmi li gawama bihi, dan juga memahami dengan kita bersih daripada gisin, denasin, bujukan, kotoran-kotoran hati, supaya lebih mudah memahami samar-samarnya ilmu. Samar-samarnya ilmu. Maksudnya begini, banyak kalau nanti kan, kalau udah misalnya akan belajar hadis atau belajar, jadi harus benar-benar dipahami sesuai dengan pemahaman para ulama, jangan menafsirkan sendiri. Seperti contoh misalnya, man ra'a minkum munkarun falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melakukan suatu kemungkaran falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan tangan. Tafsirnya itu apa? Jadi harus dipahami. Terus yang kedua, daripada adabil muta'allim, adab atau kesantunan seorang pelajar, asali yang kedua ayyuhassinu,
ayyuhassinan liyatah, itu memperbaiki atau membagusi niatnya harus baik fi thalabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, bi ayyaksidah, dengan niatan bihi wajhullah, karena semata-mata karena Allah. Jadi orang menuntut ilmu itu harus memperbaiki niatnya. Coba sampian belajar ilmu, niatnya apa? Ayo, Bercanda. adik-adik, niatnya apa belajar ilmu? Niatnya belajar. Hah? Niatnya biar pintar. Biar pinter. Tadi tanya nggak bisa. Kalau udah pinter, Sama. Pinterin. Pinteran. jadi yang pertama niat mencari ilmu biwajhillah, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Makanya mengharap ridhonya Allah, karena ini perintah Allah untuk menuntut ilmu. Pernah enggak kalau di sekolah itu diluruskan niatnya sebelum sekolah atau sebelum belajar? Kalau saya dulu begini niatnya, nawaitu ta'allumah gitu. Nah, kalau dulu pernah yang ngikut ke masjid, ya, pernah belajar sama saya, sebelum kita memulai belajar, kita niat belajar dulu supaya tidak salah niat. Jadi yang pertama itu nawaitu ta'allumah, niat saya belajar. Yang pertama itu linaili ridhoillahi ta'ala, supaya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang kedua wa izalatul jahli, untuk menghilangkan kebodohan an-nafsi, baik untuk diri kita wa ghairihi, maupun teman-teman kita, untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri maupun orang lain. Wah, amal sekolah niatnya main gambaran. Oh, bawa gambaran mulu. Terus yang ketiga wali ihya'iddin, untuk menghidupkan agama. Kalau kita sudah paham belajar ilmu dengan baik, bisa bersiar di situ, bisa melakukan ibadah dengan baik, sholatnya baik sesuai dengan tuntunan, itu namanya ihya'iddin, menghidupkan agama. Terus yang keempat wali syukrin nikmati, niat mencari ilmu itu mensyukuri nikmat. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan sehat rohani. Mensyukuri nikmat biniyatin sodikotin, dengan niat yang benar, yang lurus, ma'at tawakkuli, serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'ayyaksidah biwajillah azza wa jal wal amalah, dan melakukan atau mengamalkan bihi sebab ilmu
itu untuk ya as-syariatih, menghidupkan syariat, wa tanwiru qalbihi, dan dapat menerangi hatinya, wa tahliyatu batinihi, dan dapat menghiasi batinnya, wa taqarrubah minallahi ta'ala, dan dapat bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaksidah, dan jangan sampai, nah ini ya tanda kutip ini yang harus diperhatikan, orang yang belajar ilmu jangan sampai memiliki niatan yang pertama, wala yaksidah bihim al-aghradu, memiliki tujuan-tujuan ad-dunyawiyatu, tujuan-tujuan dunia, seperti misalnya min tahsil riyasati, belajar ilmu supaya kita jadi pemimpin, wal jahil, mencari ilmu supaya kita naik pangkat, wal malih, dan juga belajar ilmu dengan tujuan supaya nanti banyak mendapatkan harta. Ini tidak boleh, jangan sampai memiliki tujuan yang seperti itu, karena tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mubahatul akron, supaya membangga-banggakan, supaya dibangga-banggakan teman gitu. Wa mubahatul akron, jadi mencari ilmu tujuannya biar sama temannya itu dibilang, wah disanjung, itu nggak boleh, jangan memiliki niatan yang seperti itu. Wa ta'dhimun nasih, dan juga belajar ilmu jangan sampai mempunyai niatan ingin dipuji atau disanjung sama manusia. Wanahwi dzalika, dan yang seperti itu. Jadi yang pertama, jangan memiliki niatan atau mendahulukan niatan akan urusan-urusan dunia. Urusan dunia itu tanpa diniatkan, dengan kita belajar ilmu ngikut dengan sendirinya. Jadi nggak usah diniatkan. Menjadi pemimpin nggak usah diniatkan. Kalau sudah mendapatkan ilmu, Allah mentakdirkan jadi pemimpin, itu adalah efek daripada ilmu. Pangkat, harta itu akan mengikuti dengan sendirinya tanpa diniatkan ke situ. Wa mubahatil akron, dan juga ingin dibangga-banggakan teman. Wa ta'dhimun nas, dan juga pengen dihormati oleh sesama. Belajar ilmu supaya saya dihormati misalnya. Jangan seperti itu. Wanahwi dzalika, dan yang seperti itu. As-salisu ayyubatilu bi tahsil ilmi, wallahu a'lam. Yang sedikit mudah-mudahan bisa menambah kefahaman, dan bisa khususnya buat adik-adik yang lagi tekun belajar. Nanti yang ketiga ini motivasi buat adik-adik ya, supaya semangat belajarnya itu lebih mantap. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Kalau ada kesempatan untuk belajar, jangan sampai disia-siakan. Nanti ini motivasi yang ketiga, akan kesantunan daripada seorang pelajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dapat menambah kefahaman, sehingga
dapat meningkatkan keimanan dan dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajal wa bi jahdi ibadikal ladzi ajarta ولا تذكر ولا تدبر في تحصيله وأنت تحفظنا إليه من الحرام رزقا وعملا وجوة واعتقادا وأنت علينا وأنت الحسن وإيه المباشر وأنت سيدنا الحب والوفاء والعزة والقوة وأنت عمل وإيه بقدر عمل أنصر بقبول وأنت وإياهم بالتقوى وأن تتفضل علينا وعليهم بالعبادة والمناجاتية وأن ترفعنا وإياهم بالأنس وأن تنظف قلوبنا وقلوبهم عن الاستغلال بغيرك وأن تبارك أو أن تبارك في أمرنا وأعمالهم وأن تبلغنا وإياهم حج بيت الله الحرام وزيارة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه اللهم انزل الرحمة والمغفرة إلى حضرة الروح وبعد ساعة bin Bapak Terang Hadratir Ruh Bapak Asmira bin Bapak Asmira Ibu tersebut min Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim